Selamat malam sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Sabtu 7 Agustus 2021. Bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Berita yang pertama sahabat Kompas TV, beredar poster deklarasi yang mendukung Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk maju di Pilpres 2024. Namun hal ini langsung dibantah oleh juru bicara Luhut yang menyatakan tidak ada niatan Luhut untuk maju di Pilpres mendatang. Poster itu bertuliskan LBP for RI 1 Luhut Binsar Panjaitan. Tertulis juga deklarasi 17 Agustus 2021 di Tugu Proklamasi Jakarta. Selain itu, ada kalimat Indonesia harus mempunyai pemimpin yang tegas, cepat, dan mengerti tentang negara. Namun juru bicara Luhut, Jody Mahardi menyatakan, Luhut tidak akan maju dalam Pilpres 2024. Menurut rencana, setelah selesai bertugas sebagai menteri, ia akan fokus ke keluarga dan yayasan pendidikan. Ya, saya ingin menegaskan bahwa poster yang beredar itu tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Luhut dan itu bukan berasal dari kami atau kami mengetahui asal-usul dari poster tersebut. Pak Luhut tidak ada niatan mencalonkan diri sebagai presiden di 2024. Saat ini Pak Luhut fokus dalam menangani PPKM Jawa Bali sebagaimana tugas yang diamanahkan oleh Presiden kepada Pak Luhut. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta menemukan sejumlah penganggaran yang berlebih yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah dengan masih dibayarkannya gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah meninggal dunia atau pensiun di tahun 2020. Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang dikutip dari laman kompas.com, BPK menemukan adanya pembayaran sebesar 862,7 juta rupiah kepada pegawai yang sudah pensiun dan meninggal dunia. Dalam laporannya, BPK misalnya menemukan adanya 57 pegawai yang telah meninggal dunia, tapi masih menerima gaji, tunjangan kinerja daerah, tunjangan perbaikan penghasilan. Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut seluruhnya senilai 352,9 juta rupiah. Sisanya adalah pembayaran yang seharusnya tak diterima pegawai karena sudah pensiun, sedang tugas belajar, atau terkena sanksi hukuman. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, kesalahan tersebut terjadi karena proses pendataan terlalu cepat. 800 juta data lebih, tapi 200 sudah dikembalikan, ya 600 sedang dalam proses ya. Ini kan soal administrasi pendataan antara yang pensiun, ya, yang meninggal sama yang belum. Ya. Jadi itu ada keterlambatan pendataan, terlalu cepat diinput. Nah ini penyebabnya sehingga ada kelebihan bayar, ya. Tapi ini tidak ada masalah karena semua akan dikembalikan, ya. Dari BKD akan menyelesaikan ini, dari bagian keuangan juga demikian, ya. Ya terus dikejar, kan ada tim yang menyelesaikan. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan. Ini kan kelebihan 800 juta, 200 juta sudah dikembalikan. Tinggal 600 juta dalam proses, ya. Sudah kembalikan, sudah berproses. Berita selanjutnya sahabat Kompas TV, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengungkap adanya penyelewengan penggunaan anggaran pendidikan di TNI Angkatan Darat tahun 2020. Atas temuan ini, Komisi 1 DPR mengapresiasi tindakan Andika yang berani mengungkap adanya pemborosan penggunaan anggaran di TNI Angkatan Darat. Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Angkatan Darat menemukan adanya penyelewengan anggaran pada setiap depo pendidikan latihan dan pertempuran di seluruh resimen Indukodam. Penyelewengan anggaran tersebut antara lain pemotongan gaji siswa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pemotongan anggaran makan, penambahan anggaran yang sengaja diadakan untuk kepentingan personal, dan lain sebagainya. Atas temuan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengancam akan memidanakan prajurit yang terlibat. Sementara anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Dev Laksono, mengapresiasi keberanian Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengungkap pemborosan anggaran di TNI Angkatan Darat. Dev berharap langkah ini bisa ditiru oleh pejabat publik lainnya. Kebijakan yang diambil oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, untuk melakukan pembongkaran-bongkaran akan
yang dicurigai atau ditenggarai bahwa adanya pemborosan di dalam tubuh lembaga pendidikan Angkatan Darat ini merupakan suatu gebrakan yang luar biasa dan harus kita apresiasi, dan ini menunjukkan sikap dan jiwa seorang satria dan yang mengerti dan yang paham bahwa justru dalam keadaan-keadaan ketat seperti saat ini, dari ruang lingkup yang dia pimpin, ia melakukan perbaikan-perbaikan untuk melakukan penghematan-penghematan uang negara. Nah, tentu hal ini yang patut dicontoh untuk seluruh pemimpin kementerian dan lembaga untuk terus melakukan revisi-revisi, melihat kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran, kemungkinan adanya terjadinya penyalahgunaan anggaran di masing-masing instansi, sehingga setiap rupiah uang yang pemerintah investasikan di lembaga, di mana itu terus penuhnya 100% milik rakyat, dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemajuan institusi tersebut, sehingga dapat melayani dan melindungi bangsa dan negara beserta seluruh rakyat. Nah, maka itu kita selain mengacungkan jempol, kita berharap bahwa Pak Andika ini akan terus bisa berkarya di dalam tubuh TNI dan semakin memajukan TNI dan semakin memperkuat posisi Indonesia di seluruh jajaran internasional. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.